Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari yang berasal dari kelas PAIA NIM 18. Jadi saya akan membuat video bagaimana cara memandikan jenazah untuk memenuhi mata kuliah ibadah dan tauhid yang diampu oleh Ibu Nusaibah. Sebelum saya membuat video bagaimana cara memandikan jenazah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih syarat-syarat orang untuk memandikan si jenazah. Yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua itu balik atau sudah dewasa, yang ketiga itu berakal, yang keempat itu harus niat untuk memandikan si jenazah tersebut, yang kelima ini sudah si orang memandikan jenazah tersebut harus tahu hukum dan sudah mengerti tata cara untuk memandikan si jenazah tersebut. Yang keenam itu harus terpercaya, dalam artian ini bisa menutupi aib dari jenazah tersebut. Hukum dari memandikan si jenazah ini adalah fardu kifayah. Maksudnya gimana? Contohnya ya, jika di suatu kampung ada seseorang yang meninggal dunia, maka satu kampung itu wajib untuk mengurus jenazah tersebut. Tetapi kewajibannya itu bisa gugur apabila sebagian orang sudah mengurus jenazah tersebut. Orang yang kedua saya akan menjelaskan orang yang berhak untuk memandikan si jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya itu adalah istrinya, anak perempuannya, anak laki-laki, dan orang lain yang berjenis laki-laki. Jika jenazahnya wanita, maka orang yang berhak memandikan itu adalah suaminya, anak laki-laki, anak perempuan, dan orang lain yang berjenis perempuan. Sebelum saya juga akan yang ketiga saya akan juga menjelaskan sebelum memandikan si jenazah, maka kita harus memperhatikan jenazah tersebut. Bagaimana? Yang pertama itu jenazah harus ditempatkan pada tempat yang berlindung dari sinar matahari, dari hujan, dan dari pandangan orang banyak. Yang kedua, itu jenazah harus ditempatkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, itu jenazah harus dipakaikan sebuah pakaian atau kain yang dimana nanti akan mempermudah proses dalam pemandian tersebut. Yang keempat itu air yang digunakan untuk si jenazah itu adalah air dingin, tetapi bukan air es. Yang kelima itu adalah setelah sudah disiapkan semua perlengkapannya, baru kita akan mengadakan pemandian si jenazah tersebut. Berikut adalah bagaimana cara memandikan jenazah. Saya akan memvideo bagaimana cara memandikan si jenazah. Tetapi sebelum itu harus diperhatikan bahwa jenazah harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Saya akan juga memperlihatkan air apa saja untuk memandikan si jenazah tersebut. Di sini ada air biasa, air bunga mawar yang dicampur dengan kapur barus, terus ada air sabun, ada air mawar. Sebelum memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah terlebih dahulu harus memakai sarung tangan. Langkah yang pertama untuk memandikan si jenazah itu adalah dibersihkan bagian tubuh pada rongga-rongga si jenazah tersebut, yaitu rongga apa saja: rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, sela tangan beserta sela-sela jari serta kaki, dengan menggunakan air biasa. Bersihkan satu persatu, bagian hidung dulu, terus mulut, telinga, tangan beserta jari-jari, sela-sela jari. Setelah itu kaki.
Langkah yang kedua setelah kita bersihkan noda-noda pada tubuh si jenazah tersebut, langkah yang selanjutnya itu adalah menekan perut si jenazah. Menekan perut si jenazah ini guna apa? Guna untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh si jenazah tersebut secara perlahan-lahan. Sekiranya kotoran tersebut sudah keluar, maka kita istinjakan terlebih dahulu si jenazah tersebut. Setelah itu, kalau sudah selesai semua, kita bersihkan dengan menggunakan air biasa, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dalam proses pemandian jenazah disunahkan untuk melakukan penyiraman lebih dari satu, tetapi dalam angka ganjil seperti 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Di sini saya akan menyiram jenazah sebanyak 3 kali karena tergantung pada kondisi si jenazah tersebut. Setelah itu, habis disiram dengan air biasa, kita siram dengan menggunakan air sabun. Air sabun ini menyiramnya harus dengan niat untuk memandikan si jenazah tersebut. Niatnya boleh diucapkan secara lisan maupun dengan hati. Saya niatnya di dalam hati saja. Setelah itu kita bersihkan si jenazah dengan menggunakan air sabun tersebut tadi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sabun. Setelah itu kita bersihkan dengan air biasa di bagian kanan dari tubuh si jenazah tersebut dengan menggunakan air biasa. Setelah itu kita siram dengan menggunakan di bagian tubuh kiri si jenazah. Sebanyak 3 kali. Setelah kita sudah memandikan si jenazah dari tubuh bagian kanan dan kiri jenazah, maka kita memiringkan tubuh jenazah di bagian kiri terlebih dahulu. Bagian kiri sambil kita bersihkan tubuhnya di bagian kanan dengan menggunakan air biasa ya. Kita bersihkan di bagian kanannya. Setelah itu kita miringkan si jenazah di bagian kiri sambil kita bersihkan tubuhnya di bagian kanan. Setelah itu kita tidurkan kembali si jenazah tersebut, lalu kita bilas sekali lagi untuk pemandian jenazah dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak 3 kali boleh, atau 1 juga cukup, tergantung kondisi pada jenazah tersebut. Langkah selanjutnya kita memandikan jenazah dengan berbagai air yang ada untuk memandikan si jenazah. Di sini ada air bunga mawar yang dicampur dengan kapur barus, terus ada air sabun dan air mawar biasa. Gunanya ini semua air-air tersebut gunanya untuk biar si jenazah ini tidak membusuk gitu, tidak berbau.
Terlebih dahulu saya akan membersihkan jenazah dengan menggunakan air bunga mawar yang dicampur dengan kapur barus sebanyak 3 kali. Dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu air sabun sebanyak 3 kali. Terus air mawar biasa, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Setelah kita sudah membersihkan tubuh si jenazah dengan berbagai macam air, maka selanjutnya kita mewudukan jenazah tersebut dengan menggunakan air biasa dan disertai dengan niat. Niatnya boleh secara lisan maupun di dalam hati, tetapi saya niatnya di dalam hati saja. Sesudah niat, maka kita langsung mewudukan si jenazah tersebut dengan menggunakan air biasa ya. Secara perlahan-lahan banyak 3 kali, silat 3 kali. Setelah itu tangan, mulai dari kanan dulu. Terus kiri 3 kali. Terus rambut. Terus telinga, terus kaki, sekiranya sudah selesai semua, maka kita mengambil anduk terlebih dahulu untuk mengeringkan tubuh jenazah setelah dimandikan. Setelah itu kita ambil kain yang kering untuk membungkus si jenazah tersebut supaya bisa tertutup rapat dan menutup auratnya ketika mau dikafani. Setelah itu kita angkat si jenazah tersebut lalu kita kafani. Ya, sekian video cara memandikan si jenazah tersebut. Apabila ada suatu kesalahan baik pengucapan baik tindakan saya dalam video memandikan jenazah tersebut, saya mohon maaf karena baru belajar gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.